Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih dalam pembahasan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Ya. Kali ini adalah pertemuan yang kelima. Ya, pertemuan pertama saya menjelaskan bagaimana konsep kemonotonan. Kemudian pertemuan yang kedua saya jelaskan lagi konsep kemonotonan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun beserta syaratnya. Saya sertai dengan contoh gitu ya. Kemudian pertemuan berikutnya saya membahas tentang nilai maksimum minimum, pertemuan yang ketiga, bahwa minimum dan maksimum itu saya rangkai dengan fungsi naik dan fungsi turun kemonotonan, itu satu rangkai. Kemudian pertemuan yang keempat saya membahas tentang kecekungan grafik trigonometri, maksudnya kalau cekung ke atas, ya, menghadap ke atas gitu, kayak parabola itu F turunan keduanya positif. Ya, kalau menghadap ke bawah, itu turunan keduanya adalah negatif. Sudah saya ingatkan, cara menentukan turunan kedua itu turunan pertama diperoleh, kemudian diturunkan lagi. Itu berarti akan memperoleh turunan kedua. Ya. Nah, kemudian juga saya jelaskan kenapa turunan kedua itu positif untuk naik ke atas. Kemarin pada pertemuan keempat itu menganalisis gambar grafik Y sama dengan sin X. Ya. Kemudian ternyata kalau dia menghadap ke atas, F turunan keduanya itu bernilai positif. Dan sebaliknya, ketika menghadap ke bawah gitu, maka di situ terlihat terbukti bahwa turunan keduanya itu bernilai negatif. Ya, itu pertemuan keempat. Nah, pertemuan kelima ini adalah saya akan bahas tentang persamaan garis singgung seperti itu. Persamaan garis singgung di titik X1, Y1 itu maksudnya. Persamaan garis singgung di titik X1, Y1. Gradiennya nanti adalah M-nya itu, M itu adalah gradien, F aksen X1. F aksen itu turunan dari kurva yang akan dicari garis singgungnya. Ya, gitu. Jadi ini juga aplikasi turunan. Nah, F aksen itu adalah turunan dari fungsi trigonometri. Jadi rumus garis singgung itu sama antara fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri. Yang membedakan kan hasil turunannya nanti. Hasil turunannya nanti. Sama-sama M itu berasal dari F aksen X. Ya. Tetapi sebelum saya menjelaskan persamaan garis singgung, ini ada materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali. Ya, ini merupakan materi SMP. Ya, mungkin dari sekian dari kalian ada yang terlupakan. Maka pada kesempatan ini sebelum saya membahas persamaan garis singgung, maka saya sempatkan terlebih dahulu membahas materi prasyarat, materi pendukung, ya, materi SMP tentang garis, ya, tentang garis. Ya. Jadi saya tidak langsung ke persamaan garis singgung. Ya, akan saya jelaskan dulu tentang gradien garis, ya, tentang gradien garis. Simak penjelasan saya berikut ini. Jadi ada gradien garis. Saya akan membahas tentang gradien garis. Jadi garis itu punya gradien. Ya. Saya membahas tentang gradien garis. Nah, gradien garis itu adalah kemiringan. Jadi misalkan saya membuat gini.
punya garis ini. Nah, ini adalah sumbu Y, kemudian ini sumbu X, gitu. Gradien itu kemiringan terhadap sumbu X positif ini. Nah, kalau ini alfa, gitu. Gradien dari garis ini, katakanlah ini Y sama dengan MX plus C, begitu. Maka gradien garis singging ini adalah M-nya itu juga bisa sama dengan tangen alfa. Tangen alfa. Itu tangen itu menyatakan kemiringan dari suatu garis, ya. Jadi kalau saya punya begini, nah ini kan sebagai bantuan saja. Nah, katakanlah ini ke sini itu A, begitu. Katakanlah ini ke sini itu A, begitu. Ke sini itu B. Tangen itu kan B per A. Nah, itu dinyatakan sebagai kemiringan garis ini, kemiringan garis ini. Ya, itu pengertian gradien suatu garis. Ya, garis garis. Kemudian berikutnya saya akan berikan contoh konkret berkaitan dengan gradien garis, begitu. Saya pertama mempunyai Y sama dengan 3X plus 10. Nah, Y sama dengan 3X plus 10. Siapakah M dari ini? Maka nanti M-nya itu sama dengan 3. Jadi ini menunjukkan M-nya itu ini. M-nya ke sini. Nah, M-nya sama dengan 3. Nah, gitu. Nah, yang kedua, misalkan saya mempunyai Y sama dengan setengah X min 6. Nah, M-nya siapa? M-nya adalah setengah. Ini hanya mengingatkan kembali. Berarti ini M-nya, inilah M-nya. Nah, M-nya adalah setengah. Nah, jadi kalau ada garis seperti yang pertama itu, M-nya sama dengan 3, berarti pada garis kedua ini M-nya sama dengan setengah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan membahas hubungan antara dua garis. Jadi hubungan antara garis. Nah, hubungan antara dua garis sekarang yang saya bahas berikutnya. Hubungan dua garis. Nah, ini juga materi SMP penting. Materi ini penting karena nanti kita kalau tidak mengetahui tentang ini, kita akan kesulitan ketika menyelesaikan persoalan persamaan garis singgung. Dalam hal ini adalah pada fungsi trigonometri. Jadi hubungan dua garis. Hubungan dua garis itu yang pertama itu garis itu katakanlah garis L itu tegak lurus dengan garis G, misalkan, ya. Maka kalau garis L tegak lurus garis G, maka ML-nya, ML itu ada gradien garis L itu sama dengan min gradien garis G. Nah, atau juga dibalik, MG-nya juga sama dengan MG-nya itu juga sama dengan min ML. Artinya gradien garis G juga sama dengan seper ML. Lawan dan berkebalikannya. Ya, inilah. Jadi nanti kalau garis L itu tegak lurus garis G, maka konsekuensinya ada dua. Bisa ini, nah, bisa itu. Nah, itu, saya itu. Itu kalau hubungan antara dua garis, garis pertama itu tegak lurus dengan garis G. Tegak lurus garis G. Sekarang contohnya, saya contohkan itu adalah garis G-nya itu Y sama dengan min setengah X min 6 misalkan. Plus 6 lah. Misalkan itu. Kemudian diketahui juga garis G gitu tegak lurus garis L. Ini simbol tegak lurus, garis G tegak lurus L gitu. Siapakah gradien garis L? Jadi gradien garis L nanti gimana gitu ya.
ML-nya nanti seperti apa kan gitu kan. Seperti ML-nya itu berapa. Nah, kalau ini G-nya itu adalah garis dengan persamaan Y sama dengan min setengah X plus 6. Nah, diketahui garis G tegak lurus garis L. Siapakah gradien garis L itu? ML itu siapa? Kan itu kan. Maka ini nanti akan terjawab, ya, akan terjawab. ML itu sama dengan seper MG, ya, karena tegak lurus. Artinya min dia negatif. Berarti nanti ML-nya sama dengan min seper. Ingat di sini itu pasti MG-nya itu sama dengan min setengah. Inilah MG-nya. Nah, itu MG-nya. Seperti cara menentukan ini tadi. MG-nya min setengah. Berarti ini nanti adalah min setengah. Nah, berarti sama dengan 2. Jadi nanti siapakah ML-nya? ML-nya sama dengan 2. Sementara ini MG-nya sama dengan min setengah. Ya, itu contoh yang berkaitan dengan hubungan dua garis. Jadi yang pertama itu hubungannya adalah hubungan garisnya adalah tegak lurus. Berikutnya yang kedua nanti hubungannya L sejajar garis G. Kalau L sejajar garis G, maka nanti diperoleh ML-nya sama dengan MG. Jadi kalau nanti L-nya tegak lurus dengan G, begitu, tegak lurus dengan MG, maka ML-nya sama dengan MG sama. Dua garis dikatakan sejajar itu jikalau gradiennya sama, mempunyai gradien yang sama. Contohnya seperti apa? Ya, katakanlah saya menggunakan contoh yang sama. Ini contoh yang sama itu misalkan di situ G dengan persamaan min setengah X plus 6. Kemudian L-nya sejajar garis G. Ini L-nya sejajar garis G. Maka nanti ML-nya sama dengan MG. Berarti sama dengan MG-nya itu adalah min setengah. MG-nya itu min setengah ini. Min setengah ini. Maka di situ MG-nya sama dengan min setengah. Nah, itu berarti gradiennya sama kalau dia sejajar itu. Ya, sejajar itu gradiennya sama. Jadi nanti MG-nya ini ML-nya sama dengan MG. Ya, itulah syarat pertama yang harus kalian kuasai, yaitu pengertian gradien garis, kemudian hubungan dua garis. Jadi hubungan dua garis ini penting sekali buat kalian. Ya, dua hal inilah nanti sebagai penopang ketika kita membahas tentang persamaan garis singgung, baik persamaan garis singgung pada fungsi trigonometri maupun pada fungsi aljabar. Nah, berikutnya yang perlu saya bahas adalah, nah, ini penting untuk menyelesaikan persoalan persamaan garis singgung nanti.
Ya. Jadi di dalam matematik itu persamaan garis singgung ini, apa sih pengertian garis singgung itu? Itu perlu saya jelaskan. Selama materi berarti ke inti ini. Jadi pengertian garis singgung yang saya maksud ini juga bisa ke persamaan garis singgung pada fungsi aljabar maupun pada fungsi trigonometri atau fungsi-fungsi yang lain Ya, begini konsepnya. Ini tentang persamaan garis singgung. Tentang persamaan konsep dari persamaan garis singgung itu apa sih? Ya, ini saya jelaskan. Rumusnya seperti nampak pada layar itu. Ya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, jadi misalkan saya punya kurva. Nah, konsep garis singgung. Konsep garis singgung. Ini hanya saya mengulang aja, tidak menjelaskan mulai awal. Karena di kelas 11 kalian sudah dikenalkan dengan konsep garis singgung. Jadi intinya begini. Kalau saya punya kurva, gitu kurva misalkan kurva. Nah, kurva ini Y sama dengan Fx misalkan. Kemudian di sini, nah ini gini, thread begitu. Ini dikatakan garis singgung. Katakanlah ini garis G. Garis G. Ya. Garis G ini merupakan garis singgung Y sama dengan Fx. Katakanlah titik ini ada titik di X1, Y1. Jadi ini adalah garis singgung. G ini adalah garis singgung grafik Y sama dengan Fx. Kenapa? Dia itu memotong di satu titik gitu ya. Ini garis singgung G titik X1, Y1. Maka ini nanti pasti punya gradien. Kalau ada titik, ingat garis itu persamaannya secara umum Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, ini itu ada titik namanya X1, Y1 ini namanya titik. Kemudian ada M. Nah, ada M-nya. Jadi suatu garis dengan persamaan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min 1 itu rumus umum garis. Berarti dia garis itu melalui X1, Y1 dan bergradian M. Jadi kita bisa menentukan persamaan garisnya, kita bisa menentukan persamaan garis ini ya. Jikalau satu ada titiknya dan ada gradiennya juga. Jadi ada dua unsur, ya, ada dua unsur. Kalau kita ingin menentukan persamaan suatu garis, maka harus ada titik, ada gradien. Kalau sudah ada titik, tinggal dimasukkan ke formula ini, dan dia juga butuh gradien dimasukkan itu. Ingat ini. Ini konsepnya. Jadi garis itu baik garis singgung maupun bukan garis singgung dengan persamaan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1, maka harus ada titik dan ada gradien M gradien ini. Ini gradien ini. Harus ada itu. Harus ada itu. Nah, garis singgung itu salah satu bagian dari garis. Jadi garis singgung itu adalah salah satu bagian dari garis. Maka dia berlaku aturan garis ini. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung, konsep garis singgung untuk menentukan persamaan, sekarang persamaan. Maka untuk menentukan persamaannya nanti, persamaannya yang ditulis bawah itu, maka harus ada dua, harus ada titik dan harus ada gradien. Nah, kalau ada titik, ada gradien. Titik yang dikenal dengan, dalam hal ini X1, Y1. Nah, kali garis G harus ada gradien dari G. Nah, baru nanti rumusnya, ini formulanya, baru formulanya nanti adalah Y min Y1 sama dengan MG dikalikan X min
X1. Karena dalam ini adalah M dari G. Karena garis singgungnya garis G. Nah, jadi harus ada titik, harus garis singgung. Maka baru formula ini, formula umum garis. Formula umum garis. Yang jadi pertamaan, ini misalkan garis G itu, persamaan garis G itu, garis singgung G itu, garis singgung G ada garis singgung kurva Y sama dengan X di titik X1, yang melalui titik X1, Y1. Maka ya tuh. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah siapakah MG? Siapakah MG nanti? Maka nanti ini MG nanti adalah itu ya. F aksen. Nanti kan ini punya rumus, Fx-nya kan ada. Rumusnya ada. Maka F aksen dari X1. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kalau misalkan saya punya titik lagi, nah ini, nah gini, katakanlah ini garis L, garis L. Nah di sini, ini di X2, Y2, begitu. Katakanlah L itu adalah garis singgung kurva Y sama dengan Fx ini, begitu. Yang melalui titik X2, Y2, di mana X2, Y2 itu pada grafik itu. Ya. Maka nanti persamaannya, nah, berikutnya nanti persamaannya, L nanti. Nah, ini, kemudian yang kedua adalah ini. Nah, persamaannya nanti, persamaan, nah, maka ada dua nanti, harus ada titik. Nah, titik begitu. Nah, titiknya ini kan garis L yang saya amati ini garis L. Maka titiknya bukan lagi X1, Y1, maka ini titiknya X2, Y2. Gitu. Nah, kemudian nanti ini dia punya gradien. Nah, gradien. Nah, namanya saya namai ML. Nah, gradien ini. L itu garis singgung pada kurva Y sama dengan X, maka gradiennya saya namai ML. Nah, ini nanti juga begitu. Nah, ini nanti juga begitu. Persamaannya gimana? Persamaannya nanti adalah Z min Z2 sama dengan ML dikalikan X min X2. Jadi ngikuti, kalau titiknya X2, Y2 ya Y2, X2. Kemudian siapa ini? ML-nya ini. Kan? ML-nya nanti, tadi kalau MG-nya kan sama dengan F aksen X1. Karena dia titiknya X1, Y1. Dan nanti ini ML-nya nanti sama dengan, ya sama dengan F aksen X2. Kenapa? Karena garis L-nya melalui X2, Y2. Nah, jadi intinya sama rumus ini. Kalau dia melalui X1, Y1, ya 1 X1. M itu turunan pertama dari grafiknya. Kalau dia melalui X2, Y2, maka ini Y min Y2 sama dengan ML X min X2. Seperti itu. Ya, itulah konsep tentang garis singgung. Ya, yang perlu kalian pahami di awal ini. Yang perlu kalian pahami di awal ini. Ya, itu hanya mengulang. Ini merupakan materi kelas kelas 11 ini. Kalau yang pertama tadi tentang gradien materi SMP. Ya, itu konsep tentang garis singgung. Nah, terus sekarang ini akan saya berikan contoh soalnya. Ya, berikan contoh soalnya. Ya, ini contohnya. Ya, contoh 1 gitu. Contoh 1. Contoh 1 diketahui garis singgung kurva Y sama dengan sin X cos X melalui titik yang berabsis. Ingat. Nah, ini namanya absis.
Ini namanya absis. Ini namanya ordinat. Ini namanya absis, namanya ordinat. Berarti kalau ada absis, harus dicari ordinatnya. Karena yang dibutuhkan itu untuk persamaan K itu adalah titik. Bukan absisnya aja. Jadi itu kan diketahui garis singgung kurva Y sama dengan sin X cos X itu melalui titik yang berabsis pi. Berabsis pi gitu ya. Maka harus mencari dulu ordinatnya. Ordinatnya dicari dulu. Nah, itu. Setelah mencari ordinat, belum cukup, harus mencari gradiennya. Gradiennya. Karena garis itu bisa ditentukan kalau ada titik dan gradien. Ada titik, ini titik X1,1 sama gradiennya. Ya, tuh. Nah, bagaimana solusinya? Ya, ini solusinya. Ya, mengganggu pandangan. Ya. Ya, saya akan bahas itu. Nah, jawab begitu. Jawabannya contoh satu itu adalah ya sketsa saja yang paling enak, sketsa grafik. Ya, ini ada titik, Y-nya itu sama dengan, sketsa saja, Y sama dengan sin X, cos X begitu. Y sama dengan sin X cos X. Yang pertama itu kan koordinat titik singgung. Ini dalam rangka menjawab pertanyaan yang A. Nah, ini itu garis singgung ini, nah, garis singgung ini. Nah, misalkan saya namai garis singgung ini adalah G, nama ini. Nama, menamai yang lain juga tidak apa-apa. Nah, ini titiknya katanya. Nah, titiknya itu adalah pi. Berarti kan harus dicari pasangannya. Ini kan X-nya. Maka nanti dicari. Dicari Y-nya kan sama dengan sin X cos X. Y-nya itu adalah sin X cos X. Maka nanti kalau X-nya itu sama dengan pi gitu, maka Y-nya nanti sama dengan sin pi begitu cos pi. Karena sin X cos X. Yes. Ya. Sin pi itu adalah 0, cos pi itu min 1, 0 dikalikan min 1, 0. Berarti pasangannya koma 0. Yes. Nah. Berarti nanti kesimpulannya apa? Koordinat. Nah, koordinat titik singgung. Siapa? Pi, 0. Koordinat titik singgungnya pi, 0. Nah, ini cari-cari tadi caranya seperti itu. Nah, yang pertama sudah terjawab. Sudah terjawab. Sudah ya. Nah, yang kedua akan menjawab yang namanya gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Jawaban yang B. Ingat, ini nanti M-nya itu adalah F aksen P. Itu sama dengan berapa? M-nya. Tadi kan sama. Ini, perhatikan. Kalau dia titiknya X1, Y1, maka M-nya ini adalah F aksen X1. Berarti kalau ini titiknya pi, 0, maka M-nya F aksen pi. Karena ini pi. Nah, itu kita cari. Ternyata untuk menentukan M, yaitu F aksen pi, kita butuh turunan pertama. Nah, kita butuh turunan pertama. Nah, kita mencari turunan pertama terlebih dahulu. Mencari turunan pertama terlebih dahulu. Oke. Y kan sama dengan sin X. Ingat. Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X.
cos X. Ingat, kalau Y sama dengan U dikalikan V, ingat, materi tentang turunan trigonometri. Ini saya sampaikan. Maka yang namanya Y aksen atau F aksen X itu adalah U dikalikan V aksen ditambah U aksen dikalikan V. Ingat itu. Nanti dibuka lagi. Maka ini nanti Y aksennya sama dengan ini adalah U. Dipandang U. Ini adalah V. Berarti U kali V. Maka berlaku formula ini. Nah, maka di sini nanti adalah katanya U. Berarti U-nya sin X. Nah, sin X begitu. Dikalikan V aksen. V-nya kan ini. Turunan dari cos itu adalah min sin X. Nah, ditambah katanya U aksen. Turunan dari sin X. U-nya kan sin X. U aksennya berarti apa? Cos X. Begitu. Cos X. Nah, dikalikan V-nya adalah cos X. Begitu. Ya, wes. Miring. Maka Y aksen nanti sama dengan min sin kuadrat X. Sin X dikalikan min sin X. Begitu. Ditambah cos X dikalikan cos X. Itu cos kuadrat X. Ini kalau diubah bisa cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ingat, itulah 11. Kalau ada cos kuadrat X, sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Berarti Y aksennya nanti sama dengan cos 2X. Nah, ini materi kelas 11. Kalau ingin paham, lihat video saya. Nah, video saya untuk kelas 11. Ini saya jelaskan ini. Bagaimana menemukan formula ini. Tapi saya kan hanya menggunakan rumus saja. Ya, berarti Y aksennya sama dengan cos Fx. Berarti nanti F aksen X-nya sama dengan cos 2X. Yes, F aksennya. Karena F aksen X sama dengan Y aksen. Nah, ini dicari begitu. F aksen X-nya setelah dicari tadi siapa? Cos 2X kan? Maka itu tulis cos 2X. Yes, cos 2X begitu. Kemudian baru kita bisa mencari gradiennya. Nah, siapa gradiennya? F aksen Pi. Maka ini M-nya nanti sama dengan F aksen Pi. Nah, kalau ini X, ini X. Berarti cos 2Pi. Cos 2Pi itu sama dengan cos 360. Ingat, cos 360 sama dengan 1. Berarti M-nya nanti sama dengan 1. Berarti apa? Gradien garis G, itu gradien garis G, jadi bisa tulis MG, nanti tadi karena saya misalkan MG, maka sama dengan 1. Sekarang titiknya ada, gradiennya ada, pasti bisa ditentukan garisnya. Sekarang yang C, nah, yang C itu persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya gimana? Nah, ini kan sudah persamaannya nanti, persamaan. Sudah ada titik. Titiknya adalah pi, 0. Kemudian MG-nya sama dengan siapa? 1 kan itu kan. Maka persamaannya apa? Z min. Kandungnya bisa Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Gitu kan. Dan sini M-nya adalah MG, X1, Y1 adalah pi, 0. Maka nanti berikutnya akan ditentukan Y1-nya 0. Berarti min 0 sama dengan M, M-nya 1. Kan gitu kan. X dikalikan ini adalah X1. Nah, ini analog dengan ini itu analog dengan X1, Y1. Ini tuh analog dengan M. Sama saja itu, hanya simbol aja. Nah, X min X1 sekarang. Min X1. X1-nya sama dengan pi. Nah, diproses sekarang. Berarti Y sama dengan ini 0, X min pi. Nah, inilah persamaan garis singgungnya, yaitu G ini.
Jadi nanti persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung adalah apa dia? Z sama dengan X min P. Sama kesinggungnya. Kemudian berikutnya yang D, titik potong garis singgung ini, maksud garis singgung ini sudah terhadap sumbu X atau sumbu Y di situ. Dua-duanya tanya. Yang ditanyakan itu titik potong garis singgung dengan sumbu X dan garis singgung pada sumbu Y. Ingat, ya di SMP tadi terlewati. Kapan grafik itu memotong sumbu X? Nah, sekarang berikutnya yang D itu C itu yang D. Sekarang titik potong yang pertama itu titik potong PGS ya namanya. PGS itu persamaan garis singgung, GS-nya garis singgung mas saya. Lanjut menulis. Titik potong GS pada sumbu X. Pada sumbu X. Berarti syaratnya apa? Syaratnya itu kalau Y-nya itu sama dengan 0. Karena pada sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 akan terjadi apa? 0 sama dengan X min P. Kan gitu kan? Nah, maka X-nya sama dengan P. Maka di sini baru disimpulkan. Apa simpulannya? Titik potong garis singgung, titik potong garis singgung pada sumbu X adalah berapa? Pi, 0. X-nya Pi, Y-nya 0. Gitu. Ya. Dan nanti silakan dicari sendiri. Ini kan titik potong pada apa? Sumbu X kan? Nah, pada sumbu X. Ya. Nanti silakan dicari titik potong pada sumbu titik potong pada sumbunya kalau nanti X-nya 0. Ya, sambil mengingatkan kalian di SMP dulu. Ya, itulah jawaban dari soal yang pertama. Jadi itu, dan bagi kalian yang ingin melanjutkan, ini sering dikeluarkan di SBM, PTN, Matematika IPA. Bobotnya lumayan tinggi. Kan ini. Karena ini banyak yang terlibat, harus melibatkan konsep SMP, melibatkan konsep kelas 11 tentang sudut rangkap, yang tadi, turunannya tadi, cos 2X itu. Kemudian melibatkan materi trigonometri, turunan trigonometri, kemudian garis persamaan garis. Jadi ada 4-5 konsep yang terlibat dalam menyelesaikan persoalan. Ya, dah. Saya lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti itu. Ya, diketahui garis G1 menyinggung kurva Y sama dengan sin X min cos X. Nah, hati-hati. G1 itu kan menyinggung kurva Y sama dengan sin X cos X. Berarti G1 itu merupakan garis singgung dari salah satu garis singgung dari Y sama dengan sin X min cos X. Nah, dah ini ke sini. Ya. Jadi konsep yang perlu dicermati di sini, nah, konsep yang perlu dicermati. Kalau ada kata-kata seperti itu, diketahui garis G1 menyinggung kurva Y sama dengan sin X min cos X, katanya gitu. Ya, seperti itu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa G1 itu garis singgung kurva Y sama dengan sin X min cos X. Ya. Kemudian G1 itu maksud saya itu tegak lurus dengan
dengan garis Y sama dengan 1/2X plus Pi. Siapa sih yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/2X plus Pi itu? Ya garis G1 itu. Berarti ini nanti harus tahu hubungan antara dua garis. Garis saling tegak lurus. Gitu ya. Hubungan, tadi kan saya jelaskan di awal. Garis, hubungan garis itu bisa saling tegak lurus, bisa sejajar kan gitu kan. Nah ini yang tegak lurus, ya. Akan saya kerjakan ini contoh ini, ya. Yang pertama itu berkaitan dengan gradien garis G1. Gradien garis G1. Itu secara ilustrasi kan begini. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Yang pertama itu kan gradien. Gradien garis G. Garis G itu G1 maksudnya. Nah, G1 itu adalah, jadi ilustrasinya begini. Ada garis gitu. Ini tegak lurus gitu ya, tegak lurus. Nah, katakanlah ini garis G. G1. Nah, ini adalah garis Y sama dengan berapa itu? Min 1/2X begitu. Plus Pi gitu ya. Nah, plus Pi gitu. Maka kan kita simpulkan di sini, katakanlah ini saya namai garis L begitu. Nama. Jadi garis L itu siapa? Min 1/2X plus Pi. Tuh, itu ada garis L. Maka dari sini, inilah ML-nya. Nah, ML-nya itu ML-nya. Ini adalah tadi ML-nya. ML-nya itu berarti sama min akar 2. Min 1/2 maksud saya ML-nya. Ingat, gradien itu saling tegak lurus itu berarti MG1 sama dengan min 1/ML. Kan gitu. Nah, tadi hubungan yang pertama, hubungan antara, nah, saya carikan. Mana tadi? Ya. Ada. Nah, enggak ada ya wis. Ini. Ya. Berarti sama dengan nanti min 1 per ML-nya berapa? Min 1/2. Nah, nanti berarti sama dengan ini akar 2. Nah, kenapa? Ini penjelasannya. Kenapa kok akar 2? Nah, ingat di pelajaran SD ini. Nah, pelajaran SD. Berarti min 1 per min 1/2. Berarti sama min 1 dikali akar 2 per min 1. Berarti sama dengan akar 2. Seperti itu. Itu dasarnya. Dasar yang mendasari kenapa menemukan akar 2 di situ. Berarti MG1-nya ketemu. Inilah MG1-nya sama dengan akar 2. Artinya siapa sih? Gradien dari garis singgung itu adalah akar 2. Berarti gradiennya, gradien G1 dijelaskan sini. Jadi gradien garis satunya sama dengan akar 2. Pertanyaan A sudah terjawab. Pertanyaan A sudah terjawab itu. Sekarang pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B sekarang. Nah, pertanyaan yang B itu koordinat titik singgung. Nah, tetapi kita mempunyai, yang kita punya itu gradien. Ingat. Ya. Karena yang diketahui itu gradien, maka kita berangkat dari gradien. Coba, yang pertama tadi
Mana yang pertama tadi? Nah, yang pertama tadi dari titik, berangkat dari titik ke gradien. Karena yang pertama tadi kita bisa menentukan titik, dari titik kita bisa menentukan gradien. Sekarang dibalik kasus yang kedua itu. Karena yang ada gradien, maka kita berangkat dari gradien. Gradiennya. Yang nomor 1 tadi kan, contoh 1 kan ada titik. Baru kita mencari gradien. Kalau sekarang kita cari gradien, kita harus mencari titiknya. Ya, kita akan mencari titiknya dari gradien. Ingat, itu f aksen x-nya nanti, f aksen x-nya itu kan sama dengan m, kan gitu kan? Rumusnya gitu. Artinya mg di sini nanti, mg maksudnya itu. Karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ingat ini. Nah, kalau konsep pertama tadi, kalau garisnya G, maka MG. Siapakah MG itu? F aksen X1. F aksen X1. Karena grafiknya Fx. Dan titiknya X1. Kemudian berikutnya tadi, siapakah ML? ML itu F aksen X2. Karena titiknya adalah X2. Sekarang kita lanjut. Dari situ berarti F aksen X itu adalah gradien. Kan itu kan. Untuk menentukan gradien adalah dari turunan pertama. Nah, kita proses sekarang. Itu kan f aksen x-nya belum ada. Kita hitung. Nah, kita hitung f aksen x-nya. Z sama dengan fx, boleh gitu. Berarti sama dengan sin x min cos x. Kan itu. Berarti kalau y aksen sama dengan f aksen x itu sama dengan turunan dari sin itu ada cos x, turunan dari cos itu min sin, jadi ini jadi sin x. Jadi f aksennya ini. Nah, itu kan. Nah. Ya. Berarti kita masukkan f aksennya itu adalah cos x ditambah sin x. Ini merupakan aksen itu ada gradien. Gradiennya siapa? Sama dengan akar 2. Nah. Ini ketemu persamaan. Gitu loh ya, ketemu persamaan. Nah, ini kalau menemukan seperti ini, itu nanti kita bisa menggunakan rumus kelas 11. Buka nanti di video saya tentang pembelajaran persamaan trigonometri kalau ingin paham. Tapi ini saya beri tips saja. Nanti kalian kelas 12 silakan juga simak video saya, pembelajaran saya di kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Ini bicara banyak tentang persamaan trigonometri di situ. Tapi tidak apa-apa. Ini saya lanjutkan. Ini kalau kedua ruas saya kuadratkan, nah, boleh saya kuadratkan. Berarti nanti cos X ditambah sin X itu. Nah, ini akan ekuivalen begitu. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini juga saya kuadratkan jadi 2. Jadi 2. Kan begitu? Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita proses ini. Ini kalau diproses itu ingat rumus rumus A plus B. Nah, ingat rumus A plus B. Nah, ini penting. Wah, banyak terlibat SMP. Kalau ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. AB kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Mas SMP. Berarti nanti kalau ada cos X plus sin X kuadrat, juga berlaku aturan ini. Berlaku aturan ini. Nah, A-nya sebagai cos X, A-nya itu cos X, B-nya itu sin X. Berarti sama dengan cos kuadrat X plus 2AB. A-nya ini, B-nya ini. Sin X, cos X. Kan itu kan. Nah. Plus B kuadrat. Berarti plus sin kuadrat X. Saya proses biar cukup ini tempatnya nanti. Ini nanti
cos kuadrat X ditambah sin kuadrat itu sama dengan 1. 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Ingat. Jadi ini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat itu sama dengan 1. 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Nah, itu rumus kelas 11. Silakan simak video saya. Ya, kalau ingin kalian mendalami lebih dalam, sekaligus persiapan SBMPTN. Nggak ada salahnya, ada ruginya. Untung terus kalau kita belajar lebih banyak, itu tuh nggak ada ruginya, banyak untungnya. Nah, ternyata ini sama setelah diproses ini itu setelah diproses. Nah, ini ekuivalen dengan gitu kan. Itu kita proseskan sama dengan 1 plus sin 2X sama dengan 2. Nah. Sudah? Kita proses lanjut. Nah, di sini proses lanjutnya. Nah, berarti ini nanti akan ekuivalen begitu, akan ekuivalen sin 2X sama dengan 1. Nah, ini nanti akan ekuivalen gitu, akan ekuivalen dengan sin 2X sama dengan sin 90 derajat. Nah, kembali lagi ke kelas 11. Nah, kelas 11, ingat, tapi saya berikan rumusnya. Nah, untuk mengingatkan kembali rumus kalian. Nah, ingat yang pertama itu, kalau ada sin mx sama dengan sin alfa, ada 2. Ingat itu. Kalau ada sin apa? Fx sama dengan sin alfa, yang pertama itu alfa plus K 360, yang kedua itu Fx sama dengan 180 derajat min alfa, itu derajatnya, plus K 360. Jadi ini nanti ada 2 kemungkinan. Yang pertama 2X itu sama dengan 90 plus K 360 derajat gitu. Yang kedua 2X itu sama dengan 180 derajat min alfa. Alfanya kan 90. Berarti tetap 90 derajat begitu plus K 360 derajat. Ya, ada 2 ini. Tapi karena sama ya dipakai salah satunya saja. Dipakai salah satunya saja. Ya, saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan itu. Ya, diproses ini nanti menghasilkan berapa? Ya. Nah, berarti dari proses ini 2X plus 90 derajat sama dengan K sama dengan 90 derajat plus K 360 derajat. Sorry, ini tidak adanya 2X. Berarti 2X sama dengan 90 plus K 360. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Gitu kan? K-nya digerakkan, K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 derajat. Nah, K-nya sama dengan 1, maka X-nya 225 derajat. Tidak memenuhi. Ingat, itu titiknya itu dibatasi, X-nya dibatasi. Saya lihat soalnya lagi. Nah, contoh 2. Nah itu. Dibatasi 0 derajat sampai 90 derajat. Ini sudah TM. Nah, berarti siapa X-nya? X-nya nanti, ini dari 2 ini nanti, X-nya itu ya sama dengan 45 derajat. Nah, yang memenuhi. 225 keluar area karena di situ areanya ditentukan 0 sampai 90 derajat. Berarti X-nya 45 derajat. Sudah. Sudah itu ya. X-nya sama dengan itu. Nah, sekarang berikutnya adalah Y itu kan sama dengan, kita ambil titik, Y sama dengan sin X min cos X. Nah, sekarang berikutnya dihitung. Nah, sekarang X-nya kan sama dengan 45 derajat. Maka Y-nya sama dengan, Y-nya itu kan sin X, berarti sin 45 derajat min cos X. Berarti cos 45 derajat.
Berarti Y-nya sama dengan sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 itu setengah akar 2. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, X-nya ada, ketemu 45, Y-nya ada, baru bisa dikatakan di situ, bisa disimpulkan. Koordinat, jawaban yang B itu kan mencari koordinat. Berarti koordinat titik singgung, adalah siapa? 4 adalah 45 derajat, 0 kan aja-nya 0. Itulah koordinat garis titik singgungnya gitu ya. Ini koordinat titik singgung. Nah, tapi pertanyaan B terjawab itu. B itu kan yang ditanyakan koordinat titik singgung. Kemudian B sudah ketemu, baru menggunakan C. C itu pertanyaannya siapa C itu? C itu ada persamaan garis. Sebenarnya Pak, Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min 1. Inilah sebagai X1-nya. Ini sebagai satunya. Berarti Y min 0 sama dengan M-nya tadi siapa? M-nya tadi ini. MG-nya itu adalah akar 2. Karena yang kita cari adalah G1. Nah, ini ada akar 2 begitu. X1-nya 45 derajat. Nah, berarti kesimpulannya persamaan garisnya siapa? Persamaan garisnya adalah Y sama dengan akar 2X min akar 2 kalikan 45 derajat. Inilah persamaan garis singgungnya yang dikenal dengan PGS singkatannya. Ya. Tuh. Nah, yang disingkat dengan PGS yaitu kesimpulannya. Terjawab sudah untuk pertanyaan contoh 1 dan contoh 2. Ya. Kembali ke sini, maka kalian harus berlatih. Kalian harus berlatih. Agar konsep yang sudah kalian miliki itu semakin kuat, semakin lengket di otak kalian. Ya, maka latihannya adalah saya berikan latihan. Ini nanti latihannya. Ya. Oke. UMPTN tahun 1992. Ya. Ingat ya bahwa soal-soal itu selalu berulang-ulang. Ya. Soal nomor 6 nih kamu kerjakan nanti. Ya, soal nomor 6. Berikutnya soal nomor hampir sama contoh tadi ini. Tegak lurus. UMTN tahun 2001, diulang lagi, hampir sama. Jadi ini matematika IPA. Nah, ini kerjakan. Ini juga gitu. Soal nomor 8. Kerjakan. SNPTN tahun 2011. Nah, hampir tiap tahun ini dikeluarkan. Ya. Berikutnya adalah ini juga persamaan garis singgung. Nah, ini garis singgung juga 2010 loh. Hampir sama juga dengan 2011 tadi. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, enggak ini. Nah, ini persamaan garis singgung juga untuk tangen X. Beberapa pertemuan tidak saya bahas tentang
aplikasi dari tangan X, tapi konsepnya sama, nanti konsepnya itu sama. Di situ konsepnya sama. Ya. Ya, enggak ini. Enggak. 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 Habis, tapi enggak, itu terakhir tadi. Ya. Ya. Terakhir ini, ya. Nah, ya. Perlu saya ulang sejenak. Jadi langkah-langkah untuk menentukan garis singgung ini, yang pertama harus titik, menentukan titik. Kemudian baru gradien. Setelah gradien baru ketemu garis. Nah, itu kalau langkah pertama. Kalau diketahui titik, maka titik, kemudian gradien, baru garis. Itu seperti contoh yang pertama tadi. Bisa jadi dari gradien, kita bisa menentukan titik, baru garisnya. Jadi untuk menentukan garis, itu selalu butuh titik sama gradien. Nah, urutannya antara titik dengan gradien bisa dibolak-balik. Tapi yang jelas antara titik dan gradien itu diperlukan untuk menentukan persamaan garis. Nah, jadi saya ulangi, bisa kalau ada titik, berangkat dari titik ketemu gradien, baru garis. Bisa dari gradien ketemu titik, baru garis. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.